Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya episode 172. Ini adalah episode yang dinanti-nantikan oleh para penggemar BTTH, yaitu 3 Banseng akanlah melawan 1 Doseng, yang tak lain adalah Xiao Yan. Wah, oke lah kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Karena mereka sama sekali tidaklah mendengarkan perkataan Xiao Yan sebelumnya, membuat Xiao Yan bertanya-tanya, apakah tempat ini begitu sangatlah bagus untuklah makam mereka. Guiyou atau Tianjun kedua sungguh dibuat tidak percaya. Padahal ya, untuk 2 tahun yang lalu, dia masihlah berada di ranah Douzun. Tetapi, mengapa bisa begitu cepat menerobos ke ranah Douseng? Ya jelas dong, dia MC utama. Hal ini ya membuat dia sadar kalau Xiao Yan adalah ancaman yang begitu sangatlah besar. Jadi, mereka harus cepat-cepat menyingkirkan sosoknya. Sehingga 3 Banseng menyatukan serangan untuk menyingkirkan Xiao Yan, yang tak lain yaitu Guiyou, Tianjun ketiga, dan Tian Ming. Sedangkan untuk Xiao Yan, dia langsunglah mengeluarkan kekuatan Dousengnya, dan pertarungan mereka dimulai. Sayangnya, berbagai serangan yang mereka kerahkan sama sekali tidak bisa menyentuh sehelai rambut dari Xiao Yan. Bahkan ya, untuk Tian Ming malah petantang petenteng menganggap ranah Douseng bukanlah sebuah ancaman. Dia langsunglah menerjang dengan beberapa kekuatan jiwanya. Tetapi sekali gerakan dari Xiao Yan, semuanya langsunglah lenyap. Begitu juga dengan iblis tua Tian Ming. Tubuhnya sudah perlahan-lahan mulai melenyap dan dia meminta pertolongan kepada Tianjun kedua serta Tianjun ketiga. Tetapi balasan yang dia dapat bukanlah bantuan, melainkan sebuah janji kalau aula jiwa akanlah membalaskan dendamnya. Mendengar itu, iblis tua Tian Ming merasa begitu kecewa dan menyesal menjadi bagian dari aula jiwa. Sehingga ya dia memohon ampun kepada Xiao Yan. Jika dia membiarkan dirinya pergi dari sini, maka sektenya akanlah sepenuh menyerah kepadanya. Tetapi ya, jawaban dari Xiao Yan sama sekali tidak. Lantas, penolakan inilah yang membuat iblis tua Tian Ming menjadi gila. Jika memang Xiao Yan inginlah menghabisi mereka semua yang berada di sini, maka dialah yang akan memulainya. Yang dimana iblis tua Tian Ming berniat untuklah meledakkan diri. Tetapi bagi Xiao Yan, ledakan itu hanyalah ledakan kecil saja. Tetapi berbeda dengan Tianjun kedua dan ketiga, mereka langsunglah terpental. Gila, ini kekuatannya sudah berbanding jauh sih. Dan yang ternyata si iblis tua Tian Ming ini sama sekali belumlah meninggal dunia. Jiwanya telah terdapat di salah satu anggota pavilion Xingyun. Namun ya, dengan Xiao Yan berhasil diketahui dengan begitu mudah. Dan pada akhirnya, dia haruslah menanggung semua perbuatannya guys. Yaitu lenyap dari dunia ini. Dan kini yang tersisa adalah Tianjun kedua dan Tianjun ketiga yang sudahlah sangat ketar-ketir dengan keberadaan dari Xiao Yan. Dan mereka sadar diri kalau mereka berdua tidak mampu untuklah bertarung. Sehingga mereka memutuskan untuklah mundur. Tetapi sama Xiao Yan sama sekali tidaklah dibiarkan. Dan Xiao Yan kembali menggunakan kemampuan reinkarnasi amarah.
Kalau salah tekniknya tolong dikoreksi ya guys. Namun, Tianjun kedua begitu beruntung. Bukan beruntung sih, lebih tepatnya begitu licik, dia menggunakan tubuh Tianjun ketiga sebagai tameng yang membuat dia berhasil untuklah melarikan diri. Dan secara tiba-tiba, pecahan ruang angkasa keluar dan memperlihatkan tangan yang begitu besar. Untuk Tianjun kedua, dia langsung mengenalinya, sembari berkata, akhirnya dia bergerak. Tetapi tubuhnya langsunglah terhantam, dan Xiaoyan juga telah mempersiapkan tinjunya, sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Tetapi sayangnya, bentrokan tersebut dimenangkan oleh Tianjun pertama. Ya jelas kalau Xiaoyan kalah karena untuk Tianjun pertama ini berada di doseng bintang kedua. Setelah dirinya berhasil diselamatkan, Tianjun kedua kembali menampakkan kesombongannya dengan berkata lebih baik dia memblokir tempat ini. Jika tidak, maka seluruh orang suci yang berada di aula jiwa akanlah datang untuklah menghabisi orang tua tersebut. Maksudnya adalah Yao Lao. Mendengar itu Xiaoyan langsunglah menyerang dengan kedua jarinya. Hanya dengan serangan kecil saja, sekelas Tianjun kedua langsunglah kejang-kejang. Dan meminta kepada Tianjun pertama untuk cepat-cepat pergi dari sini. Dan ketika serangan kedua inginlah dikerahkan, Tianjun pertama langsunglah mengancam kepada Xiaoyan. Apakah dia lupa bahwa ayahnya masihlah berada di tangannya? Setelah bentrokannya selesai, Tianjun pertama secara pribadi mengundang Xiaoyan untuklah datang ke aula jiwa untuk menyelamatkan ayahnya. Dan di sana, dialah yang akan menyambutnya. Setelah dari semua itu, permasalahannya selesai. Kini, Xiaoyan mengunjungi semua anggota pavilion yang rela mengorbankan nyawa mereka untuklah melindungi pavilion Qingyun. Dengan penuh rasa kesedihan dan rasa penyesalan, di mana Xiaoyan berkata kalau dia datang terlambat. Jika saja dia datang lebih cepat semua ini pasti tidak akanlah terjadi. Tetapi bagaimanapun juga, semua ini di bawah kendali dari Xiaoyan. Kalau aula jiwa datang terlalu cepat. Dan ya Allah memberitahu, tanpa mereka yang mengorbankan nyawa, mungkin juga dia sudahlah meninggal dunia. Dan mungkin juga pavilion Qingyun telah berhasil dihancurkan. Jadi pada intinya guys, seluruh anggota dari pavilion Qingyun benar-benar begitu berjasa, termasuk dengan tetua-tetua yang mengorbankan nyawa mereka untuklah pavilion Qingyun. Hal ini membuat Xiaoyan begitu sangatlah dendam kepada aliansi Sungai Mendalam Aula Jiwa yang berisikan Sekte Langit Mendalam, Lembah Sungai Es, serta Pavilion Petir Angin. Dan Xiaoyan menjanjikan ketiga pihak ini haruslah membayar semua perbuatan mereka. Dan itulah yang Mimin tunggu-tunggu, Xiaoyan dalam mode membantai. Sementara itu di keluarga Han, mereka sedanglah berhadapan dengan pavilion petir angin. Posisi dari keluarga Han sudah sangatlah terpojok dan diberikan kesempatan jika mereka menyerah sepenuhnya kepada petir angin, maka mereka akanlah diampuni. Tetapi kepala keluarga Han, yaitu Han Fei, menolak mentah-mentah kalau mereka sungguhlah tidak rela. Lebih baik mereka mati dalam pertempuran daripada menjadi bagian dari mereka. Lalu Han Fei langsunglah menerjang. Tetapi apa daya kemampuan dia sama sekali tidaklah sebanding. Dia dapat dikalahkan dengan begitu mudah oleh Lei Junzhe. Lalu Lei Junzhe meminta kepada seluruh anggotanya untuklah menangkap seluruh keluarga Han dan dijadikan sebagai sandera agarlah Xiaoyan tidak macam-macam.
Untuk Fei Tian, dia haruslah berhadapan dengan Han Ye. Namun, dia bukanlah tandingannya. Sehingga dengan begitu mudah, dia pun langsunglah disandra, menyisakan Han Sui seorang diri. Setelah mereka semua menjadi tawanan, Paviliun Petir Angin memutuskan untuklah pulang. Akan tetapi ya, setibanya di sana, tidak ada satupun dari mereka yang disambut. Justru, jasad dari salah satu tetua dilempar ke arah mereka, yang membuat Lei Junzi menyadari kalau tempat ini sudahlah diserang. Dan dia meminta untuklah keluar dan janganlah bersembunyi layaknya seperti seorang pecundang. Dan keluarlah Xiaoyan serta kawan-kawan. Hanya dengan satu tekanan spiritual saja, anggota dari Paviliun Petir Angin langsunglah modiar dan menyisakan Lei Junzi dan Fei Tian. Gile. Lei Junzi masihlah berani untuk mengancam kalau dia janganlah bertindak gegabah, karena untuk keluarga Han masihlah berada di tangannya. Tetapi jawaban dari Xiaoyan, apakah dia mengancam dirinya? Mendengar ini, Lei Junzi sungguhlah ketar-ketir. Dia pun memberitahu yang sebenarnya kalau aliansi ini ya diketuai oleh Sekte Tianming untuk Paviliun Petir Anginnya ini atau Paviliun Fenglei tidak memberikan kontribusi yang begitu banyak. Ya, tetap aja Lu itu terlibat atas kematian seluruh anggota Paviliun Xingyun. Dan dia meminta ampun kepada Xiaoyan jika dia membiarkan Paviliun Fenglei pergi dari sini ataupun bebas, maka pavilionnya tidak akanlah mengganggunya lagi. Tetapi Xiaoyan tidaklah peduli. Justru dia datang ke sini, faktor utamanya memang benar kalau mereka terlibat dalam peperangan sebelumnya. Tetapi untuk pavilionnya ini sudah berkali-kali menghambat Xiaoyan, bahkan hampir saja menghabisi nyawanya. Tidak sampai di situ, dia juga telah mendapati kabar selama 2 tahun terakhir ini, Paviliun Fenglei telah menindas orang-orang yang tidak bersalah. Dan sekarang temannya malah disandra. Jadi ya, semua perbuatan dari pavilion mereka tidak lagi bisa ditoleransi. Sehingga pedang suan beratnya langsunglah dikeluarkan dan langsunglah menghantam Lei Junzi. Tidak sampai di situ juga, akhirnya Fei Tian yang tengil berakhir begitu mengenaskan. Dan Xiaoyan juga berkata, sudah 28 anggota yang dihabisi oleh Paviliun Fenglei. Dan untuk hari ini ya, mereka akanlah membayar atas kejahatannya. Lagi dan lagi, Lei Junzi mencoba untuklah mengancamnya kalau Paviliun Fenglei telah memiliki hubungan begitu baik dengan keluarga kerajaan iblis surgawi. Jika dia berani untuk menghabisi nyawanya, tandanya dia telah menyatakan sebuah peperangan. Dan jangan lupa kalau dia masihlah memegang sandera keluarga Han. Tetapi tampaknya Xiaoyan telah memiliki rencana untuklah mengatasi ini semua. Dia pun kembali mengeluarkan reinkarnasi amarahnya. Hanya dengan sekali tatap saja, tubuh dari Lei Junzi langsunglah berubah menjadi emas dan menjadi serpihan debu emas. Setelah permasalahannya selesai, Xiaoyan kembali meminta maaf atas keterlambatannya. Tetapi Han Ye dan Han Sui meminta janganlah menyalahkan diri sendiri, karena memang Paviliun Petir Angin ini sudah mentargetkan keluarga mereka dari jauh-jauh hari. Dan Xiaoyan memberikan sebuah pil kepada tetua Han untuklah menyembuhkan luka-lukanya. Dan Xiaoyan kembali memberitahu untuk memastikan untuk saat ini wilayah utara tidak lagi memiliki Paviliun Angin dan Guntur atau Paviliun Fenglei. Dan jika keluarga Han berkenan, maka Paviliun Xingyun akan memberikan bantuan penuh kepadanya. Pada awalnya, keluarga Han ini sama sekali tidaklah mau menjadi bagian dari siapapun. Tetapi karena Xiaoyan telah berkali-kali menyelamatkan keluarganya, maka sebagai kepala keluarga Han alias ayah dari Han Yue dan Han Sui menyerahkan semua ini kepada Xiaoyan. Jadi jawabannya ya kalau keluarga Han menjadi bagian dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berkata dalam hatinya, selanjutnya adalah Sekte Langit Mendalam.
Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Sekedar info untuk teknik terbaru dari Xiuyan, jika memang salah tolong dikoreksi ya. Yang Mimin baca di novelnya sih, kalau itu adalah reinkarnasi Amara, sebuah teknik Tao yang diciptakan oleh Xiuyan ketika sudah berada di tahap Dozeng bintang 1 ya. Dan teknik yang baru saja diciptakan, itu adalah gabungan 4 api surgawinya. Ya, kalian tahu lah ya, dari Green Lotus Core Flame, Fallen Heart Flame, Bone Chilling Flame, dan 3000 Burning Flame. Itu setahu dari Mimin. Jika memang salah, tolong dikoreksi. Karena dalam full episode kali ini, kita tidak diberitahu kemampuan dari Xiuyan. Dan sudah pasti, untuk minggu depan, kita akanlah melihat aliansi yang akanlah dibentuk oleh Xiuyan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.